Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bu Umu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan presentase materi atau RPP yang saya buat, yaitu pada RPP pertemuan yang kedua yang judulnya Makanan dan Minuman dalam Islam. Pada materi pembelajaran ini kita akan membahas tentang makanan yang halal, halalan, thayyiban, mubarakan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu makanan yang halalan. Jadi makanan yang halal ini yaitu bagaimana cara kita mendapatkan makanan tersebut sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian makanan yang kedua itu namanya thayyib. Thayyib itu artinya baik. Itu maksudnya makanan yang baik itu adalah makanan tersebut baik dan bergizi. Kemudian yang ketiga mubarakan. Mubarakan itu adalah makanan yang membawa keberkahan. Kemudian pada poin berikutnya yaitu jenis-jenis makanan yang halal. Yang pertama, makanan yang halal itu yang pertama dari hewan yang ada di darat maupun di laut. Seperti yang ada pada gambar ini, yaitu kalau hewan yang halal itu seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, dan ikan. Itu makanan yang ada di laut. Kemudian yang kedua, makanan yang halal yang kedua yaitu nabati atau tumbuh-tumbuhan. Seperti yang ada dalam gambar ya. Di gambarnya bisa dilihat yaitu seperti padi, buah-buahan, ini macam-macam buah-buahan. Kemudian sayur-sayuran yaitu macam-macam sayur-sayuran yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga makanan yang halal yaitu dari hasil bumi. Seperti kalau di sini dicontohkan garam ya, atau semua hasil bumi. Kemudian selanjutnya akan dibahas tentang makanan yang halal dari usaha yang diperoleh. Yang pertama, makanan yang halal dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, atau sopir dan lain-lain. Kemudian yang kedua, makanan yang halal dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal tetapi dibenci oleh Allah seperti mengamen. Jadi orang mengamen itu kalau orang memberi dengan ikhlas itu akan halal dimakannya. Tapi Allah tidak menyukai orang yang meminta-minta. Kemudian yang ketiga, makanan halal dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasakuran, atau walimah, warisan, wasiat dan lain-lain. Segala makanan dari yang disedekahkan atau dizakatkan atau diinfakkan itu halal. Kemudian yang keempat, makanan halal dari rampasan perang. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan ghanimah, makanan yang didapat dari hasil peperangan. Kemudian selanjutnya akan dibahas tentang minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala jenis minuman itu dihalalkan oleh Allah kecuali yang dilarang atau yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Kemudian selanjutnya jenis minuman yang halal. Minuman yang dihasilkan oleh hewani seperti susu sapi, madu, atau minyak samin seperti yang ada pada gambar ini. Contohnya, ini termasuk minuman yang dihalalkan dari
hewan. Kemudian yang kedua, minuman yang dihasilkan oleh tumbuhan seperti ini udah ada dicontohkan di sini, yaitu dicontohkan seperti jus wortel, jus nanas, atau jus-jus yang lain yang bisa dilihat di dalam media ini. Kemudian manfaat makanan dan minuman yang halal. Manfaat dari makanan dan minuman yang halal ini yaitu yang pertama bisa disimpulkan di sini, yaitu bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Sedangkan makanan yang diharamkan itu tidak akan mendapatkan berkah dari Allah. Kemudian dalil nakli tentang makanan dan minuman yang halal. Di dalam surat Al-Maidah ayat Allah menjelaskan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan rezekinya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi dalil surat Al-Maidah ayat 88 ini menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal. Kemudian makanan dan minuman yang haram. Jadi makanan dan minuman yang haram itu adalah segala yang tidak dihalalkan oleh Allah. Itu termasuk yang haram. Contohnya banyak dalam masyarakat sekarang ini, kadang-kadang mencari rezeki itu tidak dipertimbangkan. Kadang dia mencari rezeki tetapi rezekinya yang dicarinya itu belum tentu halal. Contohnya kadang ada yang korupsi atau mencuri atau menipu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan juga makanan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian haramnya makanan secara garis besar. Yang pertama, haram ain namanya. Haram ain itu haram dari segi bentuknya, yaitu ditinjau dari sifat benda seperti daging babi, darah, dan bangkai. Kemudian haram sababi. Haram sababi itu adalah haram yang dikarenakan sebab. Contohnya dia mencari rezeki melalui hasil curian misalkan. Itu disebut dia dengan haram sababi. Kemudian dibahas juga tentang jenis yang haram aini. Haram aini itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, dan nanah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jenis haram aini itu berupa nabati atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu seperti ganja. Kemudian tanaman yang beracun itu haram hukumnya dimakan. Kemudian dilanjutkan jenis haram sababi. Jenis haram sababi itu yang pertama makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, dan merampok. Kemudian yang kedua makanan yang haram yang diperoleh dari hasil judi, undian atau taruhan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga hasil haram karena menjual makanan dan minuman yang haram, seperti makanan yang haram daging babi, kalau minuman yang haram seperti minuman keras, dan lain-lain. Kemudian hasil haram karena telah membungakan riba atau melipat gandakan uang misalkan. Kemudian selanjutnya
makanan yang haram itu yaitu memakan harta anak yatim. Selanjutnya akan dijelaskan juga di dalam RPP itu yaitu minuman yang diharamkan oleh Allah. Pada prinsipnya segala minuman apa saja itu halal untuk diminum, ya, selama tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian minuman yang haram secara garis besarnya berupa dari hewan, contohnya darah sapi atau darah kerbau atau darah ular dan lain-lain. Kemudian yang kedua, minuman yang diharamkan berupa dari tumbuh-tumbuhan seperti tuak, kemudian morfin atau air tape dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum seperti minyak bensin misalkan, atau solar, atau spiritus dan lain-lain yang membahayakan diri manusia. Kemudian akan dijelaskan juga mudarat makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, mudarat makanan dan minuman yang haram itu yaitu merusak anggota tubuh manusia. Yang kedua, merusak akal pikiran manusia. Dan yang ketiga, timbulnya penyakit. Yang keempat, terjadi ketidakberkahan dalam kehidupan. Yang kelima, merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Dan yang keenam, akan menimbulkan musibah pada diri kita. Jadi untuk menentukan makanan itu halal, makanan dan minum itu halal atau haramnya, kita bisa kalau di Indonesia kita bisa melihat labelnya, yaitu label halal dari MUI. Nah, kemudian kita sebagai umat Islam juga harus banyak belajar dari Al-Quran dan hadis, yaitu untuk mengetahui tentang makanan dan minuman yang diharamkan atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini prosentase yang bisa saya ungkapkan, yang bisa saya tayangkan pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya tadi nampak? Yalah, berarti tutup aja, Bu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.